السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fi din, a'azakumullah, kaum muslimin yang saya hormati. Kita lanjutkan kajian tafsir Syekh Sa'di, Taisir Al-Karim Ar-Rahman, sampai pada ayat Allah Subhanahu wa taala yang ke-144, masih dalam surat Al-Baqarah. Qad nara taqalluba wajhika fis sama' فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini, qad nara, sungguh kami melihat, kata Allah, taqalluba wajhik, berbolak-baliknya wajahmu, fis samai, ke langit. Falanwalliyannaka qiblatan tardaha, dan sungguh kami akan palingkan wajahmu ke kiblat yang kau ridhai, yang kau sukai. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram, maka hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Wa haitsuma kuntum, maka dimanapun kalian berada, fawallu wujuhakum syatrah, hendaklah kalian hadapkan wajah kalian ke arahnya. Wa innal ladzina utul kitab, dan sesungguhnya mereka dari kalangan utul kitab, la ya'lamun, mereka sungguh tahu, annahul haqqu min rabbihim, bahwa itu adalah kebenaran dari Rabb mereka. Wa mallahu bighafilin amma ya'malun, dan sungguh Allah tidak lalai atas apa-apa yang mereka kerjakan. Ikhwani fid din, a'azakumullah, kaum muslimin yang saya hormati. Dikatakan oleh Syekh Sa'di dalam tafsirnya bahwa makna qad nara taqallub wajhika fis sama' ay kasratu taraddudihi fi jami'i jihatih. Allah melihat dan berkata, kami melihat taqallub wajhik,
Kathratu taraddidihi fi jami'i jihati. Banyaknya engkau membolak-balikan wajahmu ke langit, ke seluruh arahnya, ke sana kemari. Dan itu diriwayatkan dalam tafsir Ibnu Katsir rahimahullah bahwasanya Rasulullah SAW melakukannya setelah salat. Artinya jangan dikira itu adalah dalam salatnya, tetapi setelah salam. Setelah salam Rasulullah menengadah ke langit, berharap kalau turun perintah, turun ayat, turun perubahan hukum untuk mengarah kiblat yang ke Masjidil Haram. Syauqan wa intidaran linuzulil wahyi biistiqbalil Ka'bah. Berbolak-baliknya wajah beliau ke langit adalah syauqan, karena rindu, wa intidaran, menunggu turunnya wahyu yang memerintahkan untuk istiqbalil Ka'bah, untuk menghadap Ka'bah. Disebutkan kalimat wajhika, taqalluba wajhika. Lam yaqul basarika, tidak berkata matamu, tetapi mengatakan wajahmu. Li ziyadati ihtimamih, karena kalau dengan wajahnya menengadah ke langit itu lebih mengandung ihtimam, lebih mengandung ihtimam. Ihtimam artinya mementingkan. Kalau matanya saja yang mengadah ke langit masih belum. Tapi kalau dengan wajahnya sudah sungguh-sungguh dan serius. Lianna taqlibil wajh mustalzimun li taqlibil basar. Karena wajah kalau mengarah kepada satu arah tertentu, otomatis pandangan pun mengarah ke sana. Tapi kalau mata, belum tentu wajahnya ikut. Melirik ke kanan matanya saja, wajahnya enggak mengarah. Atau mengirik ke kiri, atau melirik ke atas, atau melirik ke bawah. Itu menunjukkan pandangan-pandangan yang tidak serius atau yang tidak sungguh-sungguh. Tetapi kalau dia menengadah dengan wajahnya, ini adalah kesungguh-sungguhan. Maka ikhwan fillah azakumullah, sering disebutkan pandangan dengan wajah. Sering disebut dengan wajah. Kenapa? Karena biasanya wajah dengan pandangan itu bersama-sama. 6. Sebagaimana disebutkan wujuhun yauma idzin nadhirah. Wajah-wajah mereka pada saat itu nadhirah, berseri-seri. Ila rabbiha nadhirah. Yang disebut wajah, wujuhun, wajah-wajah mereka yauma idzin, pada hari itu berseri-seri. Ila rabbiha, kepada Rabbnya memandang. Siapa yang nadhirah? Siapa fa'ilnya? Wujuh. Wujuh nadhirah. Berarti wajah-wajah tadi memandang. Kenapa enggak bilang mata yang memandang? Kenapa wajah yang memandang? Karena yang namanya al-basar fil wajh, ainama, kemana saja wajah tadi mengarah, maka pandangan pun ke sana. Dia melihat ke sana, melihat kemari, maka pandangan bersamanya. Maka sering pandangan dinisbatkan kepada wajah, bukan kepada mata. Sebagaimana disebutkan di sini. Kami tahu, kata Allah, berbolak-baliknya wajahmu ke langit. Artinya pandanganmu berbolak-balik ke langit, menunggu, rindu akan turunnya ayat yang memerintahkan untuk menghadap Ka'bah. Walianna taqlibal wajh mustalzim li taqlibil basar. Falanuwalliyannaka, maka kata Allah, sungguh-sungguh aku akan memalingkan wajahmu ke sana. Ay nuwajjihuka liwalayatina iyyak. Kami, kata Allah, yang akan memalingkan wajahmu ke sana. Masih ingat bab kemarin tentang wa ma tasyauna illa an yasha Allah. Tidaklah kalian berkehendak kecuali dengan kehendak Allah.
Maknanya kami akan takdirkan engkau menghadap ke sana. Falanwalliyannaka qiblah. Qiblatan tardaha. Kami akan palingkan wajahmu ke sana. Dengan takdirku, dengan ketentuanku. Karena liwilayatina iya, karena kami berkuasa atasmu, maka kami yang akan menakdirkan engkau memandang ke sana atau menghadap ke sana. Qiblatan tardaha ay qiblatan tuhibbuha. Qiblah yang kamu sukai. Wahia al-Ka'bah. Qiblatnya bapak-bapak beliau Ibrahim dan Ismail. Wa fi hadha bayanun li fadlihi wa syarafihi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Dan ini memiliki hujjah dalil atas keutamaan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarafihi, dan kemuliaan beliau. Allah penuhi keinginannya, Allah berikan yang diharapkannya, Allah kabulkan doanya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Haitsu inna Allah ta'ala yusari' fi ridhah, di mana Allah Subhanahu wa taala bersegera memberikan apa yang diinginkannya. Thumma sarraha lahu biistiqbaliha, kemudian Allah Subhanahu wa taala menegaskan untuknya agar beliau menghadap ke Ka'bah. Kata Allah, fawalli wajhaka syatral masjidil haram, maka hadapkan wajahmu ke arah Masjidil Haram. Wal wajh ma aqbala min badanil insan, yang namanya wajah adalah apa yang ada di hadapan insan. Yang depan ini semuanya wajah. Ini wajah, ini juga wajah. Semua yang di hadapan manusia namanya wajah. Fawalli wajhaka, hadapkanlah wajahmu. Jangan dianggap cuma wajahnya saja begitu, tetapi badannya seluruhnya. Apa yang ada di hadapanmu diharapkan ke Ka'bah. Itu maknanya. Wa haitsu ma kuntum ay min barrin wa bahrin wa syarqin wa gharbin wa janubin wa shimal. Haitsu ma kuntum, dimanapun kalian berada, maknanya apakah di daratan ataupun di lautan, apakah di timur atau di barat, apakah di utara ataupun di selatan, hendaklah kalian hadapkan wajah kalian, badan kalian seluruhnya ke arah Masjidil Haram. Fawallu wujuhakum syatrah, maka dimanapun kalian berada, hadapkan wajah kalian ke sana. Ai ila jihatihi, yakni ke arahnya. Ke arahnya, apa ke zatnya, ke ainnya. Kaum muslimin yang saya hormati, walaupun ada ikhtilaf sedikit di antara para ulama. Ada yang menyatakan maknanya hadapkanlah wajahmu ke Ka'bah. Ada yang menyatakan wajahmu hadapkanlah ke Masjidil Haram, karena ayatnya kalimatnya Masjidil Haram. Tetapi alhamdulillah, ikhtilaf ini yasir, ringan, dan bisa dikumpulkan. Yaitu apa yang dikatakan oleh para ulama dan dinukil pula oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya, bahwa kalau terlihat Ka'bahnya, menghadap ke Ka'bah. Kalau di luar masjid tidak terlihat Ka'bah, maka ke arah masjidnya. Kalau tidak terlihat masjidnya, maka ke arahnya atau ke arah kotanya. Ila akhirih. Sehingga dikatakan dalam salah satu riwayat, Al-Qurtubi rahimahullah meriwayatkan dengan sanadnya dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, bahwasanya Rasulullah SAW menyatakan al-bait qiblatun li ahli al-masjid. Al-bait, Ka'bah, adalah kiblat bagi seluruh yang ada di masjid, Masjidil Haram. Wal masjid qiblatun li ahli al-haram, sedangkan masjidnya adalah kiblat bagi semua yang ada di daerah haram. Dan daerah haram adalah kiblat bagi seluruh orang yang ada di bumi. Qila, diriwayatkan demikian. Artinya, walaupun tidak disebutkan di sini bagaimana kedudukan hadisnya,
Tetapi apa yang terkandung di dalamnya adalah apa yang dikatakan oleh para ulama secara sepakat atau dikumpulkannya pendapat-pendapat tadi. Kalau bisa terlihat Ka'bahnya, maka mengarahlah ke Ka'bah. Bahkan ada riwayat lagi yang mereka bawakan, menghadaplah ke Mizab. Mizab itu ada di sana talang air, salah satu sudutnya, mengarahlah ke sana. Jadi kalau ada Ka'bahnya, maka kamu pilih ke sana. Ketika tidak terlihat, paling tidak ke arah masjidnya. Kalau tidak terlihat, maka paling tidak ke arah kotanya. Ila akhirih. Kaum muslimin yang saya hormati. Fa fiha ishtirat istiqbal Ka'bah. Di sini ada dalil, ada hujjah, dalil yang menunjukkan disyaratkannya salat menghadap kiblat. Tidak sah salat kalau tidak menghadap kiblat dengan sengaja. Maka dikatakan fiha ishtiratul istiqbalil Ka'bah lis-salawati kulliha. Di sini menunjukkan syarat sahnya salat adalah menghadap Ka'bah, menghadap kiblat untuk seluruh salat. Fardhuha wa nafluha, yang wajib ataupun yang mustahab, yang wajib maupun yang nafilah, yang sunnah-sunnah, semuanya wajib menghadap kiblat. Adapun yang diriwayatkan ketika Rasulullah SAW di atas kendaraan tidak mengarah kiblat dan sebagainya, maka itu lisyai'in, karena sesuatu. Hukum asalnya tetap salat wajib, salat sunnah adalah menghadap kiblat, kecuali kalau di atas kendaraan dalam safar, maka dikatakan kiblatnya adalah kemana mengarah kendaraannya. Haitsu, di mana kendaraannya berjalan. Enam, haitsu tawajjahat rahilatuh, haitsu tawajjahat rahilatuh. Wa anahu in amkan istiqbal ainiha, dan bahwasanya kalau memungkinkan hendaklah menghadap ainnya, bendanya, yaitu Ka'bah. Wa illa, kalau tidak terlihat, fayakfi syatraha wajihataha, cukup syatrah. Fawallu wujuhakum syatrah, arahnya saja ke sana. Wajihataha, jihahnya. Wa anna liltifata bil badani mubtilun lis-shalah, dan faedah juga dari sini, kalau dengan sengaja memalingkan ketika salatnya ke arah lain, maka batal salatnya. Dan ketika sedang salat menghadap ke arah lain, maka batal salatnya. Sehingga para ulama yang berpendapat bolehnya bergerak, bolehnya membuka pintu kalau tidak ada orang lain yang bisa membukanya dan sebagainya, itu ada beberapa syaratnya. Di antara syaratnya tidak boleh terlalu banyak geraknya. Dan apa ukurannya? Ukurannya jangan sampai melalaikan salatmu. Inna fis salati la syughlun, sesungguhnya dalam salat itu ada kesibukan. Maka jangan sibukkan dengan yang lain. Itu satu. Yang kedua, arahnya. Jadi kalaupun ternyata ketika kamu salat pintunya di belakangmu, mundur selangkah dua langkah, buka, dan badanmu jangan berpaling. Karena ini tadi. Karena para ulama, Syekh Sa'di mengatakan, fiha, dalam ayat ini ada dalil wajibnya mengarah kiblat dan tidak boleh berpaling dari kiblat. Kata beliau rahimahullah, kata Syekh Sa'di rahimahullah, wa anna al-iltifat bil badani, kalau badannya berpaling dari kiblat, mubtilun lis-shalah, membatalkan salat. Sehingga membukanya seperti ini. Kalau sudah tahu suaranya bahwa itu adalah ahlul bait, kalau sudah tahu suaranya yang mengetuk pintu adalah ahlul bait, tidak apa-apa, membuka kemudian lanjutkan salatnya. Ini barakallahu fikum, li'anna al-amr bisyai' nahyun 'an dhiddihi. Karena perintah pada sesuatu itu larangan pada yang sebaliknya. Kalau disuruh menghadap kiblat, berarti berpaling dari kiblat dilarang. Walima dzakara ta'ala fiha fima taqaddam al-mu'taridin 'ala dzalika min ahli al-kitab wa ghairihim. Qala, dikatakan
Dan ketika disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala apa yang sudah lewat tentang para mu'taridin, para penentang. Siapa para penentang yang sudah dibahas kemarin? Ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani. Dari kalangan ahlul kitab dan juga dari kalangan musyrikin dan lain-lainnya. Wa dzakara jawabahum, dan sudah disebutkan pula bagaimana jawaban Allah pada mereka. Maka di sini disebut kembali oleh Allah Subhanahu wa taala, anna ahlal kitabi wal ilmi minhum ya'lamuna annaka fi dzalika ala haqqin wa amr. Kata Allah dalam ayat yang sekarang kita baca bahwa mereka ahlul kitab, ahlul ilmi, dari mereka sesungguhnya tahu bahwa apa yang kamu kerjakan itu hak. Bahwa apa yang kamu kerjakan adalah kebenaran. Dan itu perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka tahu itu. Ahlul ilmi minhum, yang berilmu dari kalangan mereka, yang berilmu dari kalangan Nasrani, yang berilmu dari kalangan Yahudi, tahu kalau yang dikerjakan oleh Rasulullah SAW itu hak. Bahkan mereka sudah mendapati dalam kitab-kitab mereka, lima yajidunahu fi kutubihim, karena apa yang mereka dapati dalam kitab-kitab mereka. Fayatariduna inadan wa baghyan, berarti mereka sesungguhnya menentang itu karena inadan wa baghyan, karena memang mereka ingin menentang dan karena memang mereka baghi, zalim, hasad, dengki. Jahadu biha wastaiqanatha anfusuhum, mereka tentang dalam keadaan hati mereka yakin. Baghyan, karena memang zalim, karena memang dengki mereka. Fa idza kanu ya'lamuna bi khata'ihim fala tubalu bidzalik. Kalau kenyataannya mereka itu tahu bahwa apa yang dikerjakan oleh Rasulullah SAW adalah hak, maka jangan pedulikan mereka. Jangan pedulikan mereka. Fa innal insan innama yaghummuhu i'tiradun man i'tarada. I'tirad man i'tarada. Kadang-kadang manusia, atau seringkali manusia, sering membuat dia bingung kalau ada yang menentang. Kalau ada yang i'tarada, seorang mu'tarid alaih. Wa anal mu'tarid mu'anid. Dan mu'tarid yang menentangnya dalam keadaan dia membawa syubhat-syubhat. Tetapi di sini yang menentangnya tahu bahwa apa yang diucapkannya salah. Yang menentangnya tahu bahwa apa yang dikerjakan Rasul benar. Maka fa innahu la mahalla lil mubalah, maka saat itu enggak ada tempat untuk kamu pedulikan mereka. Enggak ada tempat untuk bingung, ragu, jangan. Biasanya kan syubhat membuat bingung. Kenapa? Kamu kok berpindah kiblatnya? Bukan ini kiblatnya para anbiya? Berarti engkau berbeda sendiri dengan para anbiya yang telah lalu. Berarti kamu menyelisihi mereka. Kata ahlul kitab. Manusia suka bingung. Jadi gimana kok ternyata kita beda sendiri? Ada syubhah. Hadhihi syubhah. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa mereka menentang kamu dalam keadaan mereka tahu kamu benar. Mereka mengkritik kamu dalam keadaan mereka yakin bahwa apa yang kamu pegang itu hak. Hati kecil mereka tahu bahwa engkau adalah hak. Maka Allah katakan, wa innal ladzina utul kitaba la ya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim. Sesungguhnya mereka ahlul kitab tahu bahwa apa yang kalian kerjakan benar, hak. Maka jangan pedulikan. Bal yantazir bil mu'tarid al-uqubah ad-dunyawiyah. Kalau seseorang yakin penentangnya di atas kebatilan, kalau seseorang yakin bahwa yang mengkritiknya sesungguhnya di atas kebatilan dan meyakini apa yang kita pegang hak, kira-kira orang itu akan peduli atau tidak peduli?
tidak akan peduli. Paling-paling orang itu akan berkata, tunggu saja, sebentar lagi kamu akan diadab oleh Allah Ta'ala. Kenapa? Karena yakin apa yang kita pegang adalah hak. Dan yakin apa yang mereka pertentangkan atau apa yang mereka kritikan salah, batil. Apa yang mereka ucapkan semuanya batil. Dan bahkan hati kecil mereka tahu kalau apa yang kita pegang hak, berita dari Allah. Bagaimana kira-kira? Kita akan tenang mengerjakannya. Dan itu yang Allah kehendaki agar kita merasa tenteram. Ketahuilah bahwa ahlul kitab mengetahui bahwa apa yang kalian pegang hak, benar. Wa mallahu bighafilin amma ya'malun, dan Allah enggak lalai dengan apa yang mereka perbuat. Maka dikatakan di sini, kadang-kadang seseorang kalau melihat perkaranya mustabihan, wa kana mumkinan an yakuna ma'hu shawab, dan dikira pengkritiknya ini kayaknya benar, maka terjadi kebimbangan. Fa amma idza tayaqqana anna as-shawaba wal haqqa ma'al mu'tarad, adapun kalau dia yakin bahwa kebenaran ada pada pihak yang dikritik, wa annal mu'tarid mu'anib, dan bahwa penentangnya adalah orang yang menentang dalam keadaan tahu salah, arifun bi butlani, bahkan dalam keadaan tahu betul bahwa mereka batil, fa innahu la mahalla lil mubalah, masa saat itu tidak perlu kita pedulikan. Biarkan anjing menggonggong, kafilah tetap berlalu. Apa maknanya? Karena kita tahu anjing itu gak ada urusannya dengan kita, dan apa yang kita jalani gak ada kaitannya dengan mereka. Mereka kemana, kita kemana. Maka barakallahu fikum, jangan peduli. Jangan peduli dengan kritikan-kritikan mereka. Bahkan yantadirul mu'tarad al-uqubah dunyawiyah. Bahkan yantadiru bil mu'tarid al-uqubah dunyawiyah. Bahkan kita tunggu pada orang yang menentang akan dapat balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Dunyawiyah wal ukhrawiyah. Balasan dunia dan balasan akhirat. Falihada qala ta'ala, oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa mallahu bighafilin amma ta'malun." Dan Allah tidak lalai dari apa-apa yang mereka kerjakan. Qanibina azakumullah. Maka di antara hikmah dan faedah ulama membantah syubhat adalah ini. Syubhat-syubhat mereka setelah dibantah dengan hujjah-hujjah, terlihat kebatilannya. Setelah terbukti kebatilannya, maka ahlu sunnah akan berjalan dengan tenang dan tenteram, tidak peduli lagi pada mereka. Bagaimana kalau mereka membantah lagi? Kalau bantahannya cuma mengulang syubhat yang kemarin, yang sudah terbantah, maka tidak ada faedah apa-apa. Karena sudah terbukti kebatilannya, sudah terbukti kedustaannya, sudah terbukti kalau mereka menyimpang dari ayat dan hadis. Selesai. Nggak perlu kita sibuk terus dengan mereka. Yang penting setelah jelas kebatilannya cukup. Niscaya mereka kaum muslimin akan bisa melihat bahwa ini hak, ini batil. Mereka akan berjalan di atas kebenaran dengan tenang. Tidak peduli lagi dengan gonggongan syubhat. Tidak peduli lagi dengan gonggongan mereka ahlul balal. Karena tahu bahwa apa yang mereka ucapkan bertentangan dengan hujjah. Itulah fungsi, itulah faedah bantahan-bantahan terhadap syubhat. Kembali kepada kitab. Wa qala rahimahullah, wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Allah tidak akan lalai atas apa yang mereka kerjakan. Maknanya bahkan Allah akan menjaga atas mereka amalan-amalan mereka, mencatat. Menjaga artinya mencatat. Wa yujazihim 'alaiha, dan Allah akan balas mereka pada amalan-amalan tersebut. Ini wa'idun lil mu'taridin. Ini bagi orang-orang yang beramal jelek, para penentang-penentang kebenaran, para ahlu syubhat tadi, terancam dengan ancaman ini. Terancam dengan kalimat
Wa mallahu bighafilin amma ya'malun. Allah tidak lalai atas apa yang mereka kerjakan. Ini ancaman buat mereka. Tapi ayat yang sama, kalimat yang sama merupakan tasliyatun lil mu'minin. Subhanallah. Begitu hebatnya Al-Quran. Kalimat yang sama, wa mallahu bighafilin amma ya'malun atau amma ta'malun, menjadi sesuatu tasliyah, hiburan bagi orang-orang beriman. Bagi orang-orang yang kafir dari kalangan Yahudi dan Nasrani dan juga musyrikin yang menentang perpindahan kiblat, yang menentang Rasulullah SAW dalam keadaan tahu bahwa itu hak, Allah ancam. Wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Allah tidak lalai atas apa yang kalian kerjakan. Iya kan? Diancam. Ingat, Allah tidak lalai. Allah mencatat perbuatan kalian. Akan dibalas oleh Allah SWT. Terancam mereka. Tapi sebaliknya, kepada mukminin kalimat yang sama menjadi hiburan. Wahai kaum muslimin, sesungguhnya Allah tahu apa yang kalian kerjakan. Akan dicatat oleh Allah amalan kalian yang ketika menghadap ke Baitul Maqdis dan juga menghadap ke Masjidil Haram, semuanya akan dicatat amalan kalian sebagai amal saleh. Gak akan hilang, gak akan lalai Allah Subhanahu wa taala. Bal yahfaz lakum, Allah akan jaga amalan kalian untuk kalian nanti. Allah akan balas dengan kebaikan-kebaikan. Maka kesana menjadi ancaman, kesini menjadi hiburan. Demikian ikhwan fillah a'azakumullah, sampai kemudian Allah katakan pada ayat berikutnya, wala in ataital ladina utul kitaba bikulli ayatin ma tabi'u qiblatak. Wala in ataita, kalaupun engkau mendatangkan untuk utul kitab segala macam bukti-bukti, ma tabi'u qiblatak, mereka enggak akan mengikuti kiblatmu walaupun kau bawakan segala bukti. Wa ma anta bitabi'in qiblatahum, dan engkau pun bukan orang yang mengikuti kiblat mereka. Dipisahkan oleh Allah Ta'ala. Mereka bukan kamu dan kamu bukan mereka. Mereka enggak akan ikut kamu dan kamu bukan orang yang ikut mereka. Wa ma ba'duhum bitabi'in qiblata ba'd, dan mereka sendiri, sebagian mereka tidak mengikuti sebagian yang lain. Tidak mengikuti kiblat sebagian yang lain. Wala in ittaba'ta ahwa'ahum min ba'di ma ja'aka minal ilmi innaka idzan laminadh dhalimin. Dan kalau engkau ikuti hawa nafsu mereka setelah datang kepadamu dari ilmu, maka niscaya engkau menjadi orang-orang yang zalim. Khana bilana azakumullah kaum muslimin yang saya hormati, bahwa di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam karena kamal hirsihi, karena kesungguh-sungguhan beliau, keinginan beliau untuk membimbing seluruh manusia, termasuk Yahudi, termasuk Nasrani, termasuk musyrikin, yabdul lahum ghaya ma yaqdir alaihi minan nasiha, beliau mengeluarkan segenap upaya, usaha untuk menasihati mereka. Wa yatalattaf bihidayatihim, bahkan beliau berupaya dengan lembut menasihati mereka, mengingatkan mereka agar mereka mau menerima kebenaran. Bahkan kalau mereka menolak, menentang, Rasulullah SAW sedih. Kenapa mereka tidak mau menerima hidayah? Kenapa mereka tidak mau diselamatkan? Yahzan idza lam yanqadu li amrillah, beliau sedih kalau mereka orang kafir itu tidak mau masuk Islam, tidak mau menerima hidayah. Inilah kasih sayang Rasulullah SAW. Inilah rahmat Rasulullah SAW. Betul-betul menginginkan agar semua orang dapat hidayah. Sehingga ketika mereka memusuhi Rasulullah SAW sedih kenapa mereka tidak dapat hidayah. Dan berupaya lagi, menasihati lagi, mengingatkan lagi. Subhanallah. Fakana minal kuffar, ternyata di antara orang-orang kafir tadi yang Rasulullah sangat berharap kalau mereka mau masuk Islam, ternyata tamarrada an amrillah. Ternyata mereka menentang perintah Allah dan sombong terhadap Rasulullah SAW dan terhadap para Rasul.
Dan mereka meninggalkan petunjuk sengaja. Dan mereka memusuhi Rasulullah sengaja dalam keadaan tahu yang diajarkan adalah hak. Faminhum, di antara mereka siapa? Al-Yahud wan Nasara, Ahlul Kitab al-Awwal. Mereka semua menentang Rasulullah SAW bukan karena tidak tahu itu hak, tahu. Tetapi Nabi khawatir mereka masih belum paham. Diterangkan lagi. Maka kata Allah Subhanahu wa ta'ala dalam ayat ini, wala in ataita, kalaupun engkau datangkan kepada utul kitab seluruh bukti-bukti, mereka enggak akan ikut kamu. Ini Allah Subhanahu wa ta'ala menghibur nabinya, sudahlah. Bukan salah kamu. Walaupun kamu sampaikan semua dalil-dalil, semua bukti-bukti, mereka enggak akan ikut kamu. Ikut kiblat kamu maknanya ikut agama kamu. Qala alladzina kafaru bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam an yaqin, yaitu orang-orang yang kafir dan ingkar kepada Nabi Muhammad SAW dalam keadaan yakin bahwa Rasulullah SAW di atas kebenaran. La an jahlin, bukan karena bodoh, bukan karena nggak ngerti. Tahu mereka yang dibawa oleh Nabi adalah hak. Tahu mereka bahwa beliau benar-benar Rasul. Tahu mereka dari kitab-kitab mereka. Tahu betul dengan yakin. Falihada akhbarahu Allah Ta'ala innaka law ataita alladhina utul kitaba bikulli ayatin ay bikulli burhanin wa dalil yuwaddih qawlaka wa yubayyin ma tad'u ilaih. Maka Allah katakan, engkau walaupun kau datangkan segala burhan, segala dalil, segala bukti-bukti yang menjelaskan ucapanmu, yang menerangkan kebenaran apa yang kamu bawa, ma tabi'u qiblatak, mereka enggak akan ikut kiblatmu, enggak akan mengikuti agamamu. Karena ittiba'ul qiblah dalil ala ittiba'ih. Karena ittiba'ul qiblah bukti kalau sudah ngikut Rasul SAW. Tidak ngikut kiblah berarti tidak ngikut Rasul, tidak ngikut agamanya. Wali anna sabab huwa sya'nul qiblah, dan karena sebabnya permasalahan kiblat. Innama kana al-amr kadzalik li'annahum mu'anidun. Dan begini keadaannya karena mereka mu'anidun, penentang kebenaran. Mereka bukan tidak tahu, tapi tidak mau. Kalau tidak tahu, wajar engkau terus mengasihi dia, menerangkan lagi dengan lemah lembut dan sebagainya. Kalau memang tidak tahu, ini bukan tidak tahu, tidak mau, kata Allah. Qala araful haqqa wa taraku. Mereka tahu kebenaran, tapi mereka tidak mau. Mereka tinggalkan kebenaran. Fal ayatu innama tufidu wa yantafi' biha man yatatallabul haqq. Sesungguhnya bukti-bukti, ayat-ayat, dalil-dalil, semua itu akan bermanfaat dan akan diambil manfaatnya oleh orang yang mencarinya. Sedangkan mereka, kata Allah, tidak mencari kebenaran. Mereka sudah tahu bahwa itu hak, tapi mereka tidak mau. Untuk siapa hujjah akan terpakai? Dalil-dalil, bukti-bukti. Untuk man yatatallabul haq wa huwa mushtabihun alaih. Untuk orang yang mencari kebenaran tapi tersamar kebenaran itu, tidak jelas baginya yang mana yang benar. Inilah yang perlu dikasihani dan perlu diberitahu dengan bukti-bukti. Yang hak adalah yang ini, bukan yang itu. Fatuwaddih lahul ayatul bayyinat, maka hendaklah kau jelaskan buat orang ini, orang yang seperti ini, ayat-ayat yang bayyinat, ayat-ayat yang jelas. Wa amma man jazima ba'da ittiba'il haqq fala hilata fi. Adapun yang jazima bi'adam ittiba'il haqq, adapun mereka yang dengan tegas-tegas tidak mau menerima kebenaran, dengan jazm, adam ittiba', tidak mau ittiba'il haq, maka fala hilata fi, maka enggak ada cara
untuk menjadikan mereka dapat hidayah. Nggak ada cara, sudah habis. Mau diterangkan dengan apa? Karena mereka bukan tidak tahu, tidak mau. Kalau manusia itu mencari kebenaran, maka perlu kita terangkan kebenaran itu. Kasihan mereka. Tetapi kalau ada orang yang tidak mau kebenaran, diberitahu, saya bukan tidak tahu, tidak mau. Ada hilah, ada cara. Ya sulit. Illa doa, kecuali doa. Allahumma hdihim, Allahumma hdihim. Ya Allah, berilah petunjuk pada mereka. Ya Allah, berilah petunjuk pada mereka. Mudah-mudahan suatu saat dia berubah. Ikhwani fiddin, a'azakumullah. Demikianlah perbedaan antara dua golongan. Orang yang tidak tahu dan orang yang tidak mau. Disikapi dengan sikap yang berbeda. Maka Rasulullah SAW dihibur oleh Allah SWT. Wahai Rasul, mereka itu bukan tidak ngerti, bukan tidak tahu. Mereka memang tidak mau. Engkau datangkan segala macam bukti-bukti, mereka enggak akan beriman. Wa ma anta bitabi'an qiblatahum, dan engkau juga tidak akan menjadi pengikut mereka. Dan ini sama atau bahkan lebih tinggi dari kalimat wala tattabi', dan jangan ikuti mereka. Mana lebih tinggi bahasanya? Jangan kau ikut mereka dengan engkau bukan pengikut mereka. Yang kedua, engkau bukan pengikut mereka. Kenapa yang kedua lebih baligh, lebih tinggi? Karena itu sudah keputusan dari Allah yang Maha Tahu, yang Maha menakdirkan bahwa engkau gak akan ikut mereka. Engkau bukan pengikut mereka. Artinya Allah SWT sudah memastikan dengan ilmu gaibnya. Allah sudah memastikan dengan qada wal qadarnya bahwa engkau enggak akan ikut mereka. Engkau tidak akan menjadi pengikut mereka. Lianna dzalika yatadamman annahu sallallahu ittasafa bi mukhalafatihim, dan ini menunjukkan bahwa Nabi tersifati dengan sifat tidak ikut mereka. Fala yumkinul wuqu', dan tidak mungkin Rasulullah SAW terjerumus untuk ikut mereka. Walam yaqul, dan juga dikatakan kalau engkau mendatangkan bukti-bukti, mereka enggak akan ikut. Bukan sebaliknya. Kalau mereka mendatangkan bukti-bukti, tidak. Kenapa? Karena memang mereka tidak punya bukti. Allah sudah pastikan dengan ilmu ghaib yang Maha Tahu bahwa mereka tidak akan punya dalil. Li'annahum la dalila lahum ala qawlihim. Wa kadzalika idza tabayyana al-haqq bil adillatil yaqiniyah. Demikian pula yang namanya kebenaran. Kalau sudah dibuktikan dengan dalil-dalil yang meyakinkan. Lam yazam al-ityan bi ajwibati syubah al-warida alaih. Maka tidak harus untuk menerangkan dan menjawab syubhat-syubhat yang disebutkan, yang diterangkan. Kenapa tidak harus? Karena kalau sudah kebenaran itu diterangkan dengan dalil-dalil yang sangat jelas, dengan bukti-bukti, dengan burhan, maka yang selain ini batil. Iya kan? Sesungguhnya demikian. Kalau Syekh Sa'di rahimahullah, kita dapat pelajaran dari ayat ini bahwa kalau kebenaran sudah jelas dengan dalil-dalil, dengan bukti-bukti, maka sesungguhnya syubhat-syubhat yang ada, yang menentangnya, itu nggak perlu dibantah pun sudah cukup dengan apa yang diterangkan pada kebenaran ini. Artinya, yang selain apa yang hak ini, selain apa yang terbukti dengan dalil-dalil, berarti batil. Mafhum? Maka tidaklah membantah syubhat-syubhat illa min babi tabarru'. Tidak membantah syubhat-syubhat kecuali tabarru'an. Tambahan penjelasan. Ini hak, buktinya ini, selesai. Lo katanya begini, katanya begitu. Ini yang kita terangkan terbukti dengan dalil-dalil. 1, 2, 3, 4. Sekian dalil, sekian ayat, sekian hadis, sekian aqwal ulama salaf, dari para sahabat, dari para tabi'in, dari tabi'in. Bagaimana? Ya tapi mereka bilang begini, mereka bilang begitu. Sesungguhnya itu ghubar. Itu fata morgana. Bagaimana mungkin engkau angkat ucapan fulan wa fulan kalau sudah kita jelaskan bahwa ini dalilnya ayat, hadis, aqwal sahabah yang enggak akan bisa kalah
dengan qala fulan wa qala fulan. Tapi kata mereka enggak ada yang bisa mendatangkan hujjah lain. Iya kan? Di sinilah yang dimaksud oleh Syekh. Tetapi barakallahu fikum, kalau diterangkan syubhat-syubhat tadi kebatilannya, maka itu tabarru'an, tambahan kebaikan. Sudah terangkan yang hak dengan dalil-dalilnya, ada ucapan mereka batil, ini buktinya. Ada ucapan yang kedua batil, ini buktinya. Ada ucapan ketiga batil, tabarru'an, sebagai tambahan kebaikan, sebagai penjelasan tambahan. Padahal dengan yang ini sudah cukup. Selain al-haq adalah batil. Iya kan? Famadha ba'dal haqqi illa ad-dhalal. Apalagi setelah hak illa ad-dhalal, kecuali ad-dhalal. Kemudian diakhiri dengan kalimat wala in ittaba'ta ahwa'ahum, kalau engkau mengikuti hawa nafsu mereka, yakni Allah tidak katakan bahwa mereka berpegang dengan agama, tidak. Bahasanya tidak menyatakan kalau engkau ikut agama mereka, engkau menjadi begini dan begitu, tidak. Tapi bahasanya kalau engkau ikut hawa nafsu mereka, artinya yang mereka jalani bukan dari din, yang mereka jalani bukan agama yang diajarkan oleh Musa dan Isa alaihi wassalam, bukan. Yang mereka jalani adalah ahwa'ahum, hawa nafsu mereka sendiri. Maka kata Allah, kalau engkau ikuti hawa nafsu mereka, min ba'di ma ja'aka minal ilm, setelah datang kepadamu ilmu, bahwa engkau di atas kebenaran. Setelah datang kepadamu ilmu bahwa mereka mengikuti hawa, kalau engkau ikuti mereka, innaka idan laminadh dhalimin, maka niscaya engkau menjadi orang yang zalim. Allah sebutkan dengan kalimat innaka idan, maknanya kalau begitu ini untuk menunjukkan bahwa kalimat ini terkait dengan sebelumnya. Fahadha ihtiraz, ini adalah untuk menghindari, li'alla tanfasila hadhil jumlah amma qablaha, untuk menghindari jangan sampai terpisah kalimat ini dengan kalimat sebelumnya. Jangan sampai terpisah. Kalau terpisah sangat bahaya sekali. Hasya lillah, tidak mungkin terjadi. Engkau termasuk orang zalim kepada Nabi. Astagfirullah. Nggak mungkin kan? Engkau orang yang diantara orang yang zalim. Ini berkait dengan yang sebelumnya, maka disebut innaka idan. Kalau nggak ada kalimat idan, innaka minadh dhalimin, mustahil. Maka dikatakan innaka idan untuk menunjukkan keterkaitan kalimat ini dengan kalimat sebelumnya. Ihtirazan, agar menghindari jangan sampai terpisah kalimat ini dengan kalimat sebelumnya. Kalau begitu, engkau termasuk orang zalim. Kalau mengikuti hawa nafsu mereka. Mereka berpegang dengan hawa nafsu, kenapa kamu ikuti? Engkau akan menjadi orang yang zalim. Tetapi Allah sudah menyebutkan di awal, wa ma anta bitabi'in qiblatahum, engkau bukan orang yang ngikut mereka. Ini sudah keputusan dari Allah dengan ilmunya yang maha tahu, yang allamul ghuyub, bahwa engkau bukan pengikut mereka, artinya engkau tidak akan ikut mereka. Kalau engkau ikut, niscaya engkau termasuk orang zalim. Kalimat ini adalah ancaman yang tujuannya adalah buat pengikut-pengikutnya seluruhnya. Wahai manusia, wahai kaum muslimin, wahai pengikut Rasul, kalau kalian ikut hawa nafsu orang-orang kafir, hawa nafsunya Yahudi, hawa nafsunya Nasrani, hawa nafsunya musyrikin, kalau engkau ikuti keinginan mereka, hawa nafsu mereka, innaka idzan laminadh dhalimin, maka niscaya engkau menjadi orang yang zalim. Demikian ikhwan fillah azakumullah, dua ayat yang kita bahas pada malam hari ini, mudah-mudahan berfaedah bagi kita semuanya. Nasallahu taufiq wal afiyah wa hidayah wa rahmah. ونطلها تعالى أن يهدينا ويهدي المسلمين إلى سواء السبيل آمين. وصلى الله محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.